Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel itu Fadi Abuan Kafa dan masih di format ngoceh di jalan. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, dimana Allah menurunkan rahmatnya yang begitu banyak di hari Jumat ini. Dan ada waktu loh yang dimana doa diijabah di hari Jumat ini, yaitu waktu itu setelah sholat asar. Dan semoga kita semua mendapatkan limpahan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat, dan ada beberapa tempat yang perlu dituju. Dan tadi khatib Jumat mengingatkan kembali bahwa kita ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban dan tinggal menghitung hari untuk kita semua umat muslim di dunia pada tahun ini insya Allah akan bertemu kembali dengan bulan yang penuh mulia, bulan Ramadan. Nah, semoga kita semua masih diberi waktu, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, mungkin itu yang sedang terpikirkan di kesempatan kali ini. Kita kan sudah cukup sering ya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, kita maksudnya yang mungkin yang seumuran dengan saya, atau yang ya lebih muda, atau bahkan yang lebih tua. Kalau anak-anak ya mungkin baru mulai ya tentunya ya. Jadi kalau kita yang sudah sering ini, ada suatu, bukan istilah saya apa, perkataan ulama yang saya dengarkan dari yang disampaikan oleh Ustadz Nuzul Zikri. Kalau kita sudah terbiasa akan sesuatu, kita akan kehilangan gregetnya gitu. Kira-kira seperti itulah. Saya agak lupa bahasa Arabnya seperti apa atau bagaimana. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, biasanya kita akan kehilangan gregetnya. Contohnya misalnya kita terbiasa di tempat wangi gitu, misalnya masuk tempat wangi dan awalnya kita masuk wangi banget gitu, tapi kalau sudah berapa lama di tempat wangi itu hidung kita akan terbiasa dan akhirnya mungkin kehilangan atau kurang kepekaan akan wanginya gitu. Begitu juga mungkin kalau misalnya kalau kita berada di tempat yang beraroma tidak enak, misalnya di tempat pembuangan sampah itu, kalau kita misalnya baru sampai ke sana mungkin akan bau banget gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa, ya mungkin ya biasa aja gitu baunya. Padahal di awal-awal cukup berat ya baunya gitu. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, bagi kita yang sudah sering bertemu dengan Ramadan, melaksanakan bulan puasa, melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, berhati-hatilah. Jangan sampai karena kita sudah terbiasa dengan Ramadan, kita kehilangan kepekaan kita akan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Ada beberapa ustadz kita yang mengajarkan kalau bulan Ramadan itu adalah bulan latihan. Tapi ada juga yang mengatakan bulan Ramadan itu ibaratnya olimpiade gitu, kejuaraan dunia, yang dimana kalau atlet mau main di olimpiade itu harus berlatih habis-habisan, berlatih sekuat tenaga, dan ketika pas pertandingan mengeluarkan usaha terbaiknya gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat yang demikian. Jadi bulan puasa itu kita mengeluarkan effort terbaik kita, ikhtiar terbaik kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan puasa. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah terbiasa, kita sudah terlatih. Kita sudah terlatih tahajud, kita sudah terlatih membaca Al-Quran, kita sudah terbiasa bersolat berjamaah. Nah, itu di bulan Ramadan kita akan lebih mudah dalam melaksanakannya gitu.
dibandingkan jika kita tidak terbiasa melakukan itu sebelum-sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau di bulan-bulan sebelumnya kita berat membaca Al-Quran, tidak membiasakan diri, sholat juga mungkin masih menunda-nunda, kemungkinan di bulan Ramadan kita juga akan berat mengerjakannya. Meskipun Allah mengatakan setan dibelenggu di bulan Ramadan ya. Tapi kalau kita tidak terlatih, ya akan cukup berat juga kita memaksimalkan ikhtiar kita di dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan berbagai ibadah. Jadi masih ada waktu beberapa hari lagi untuk kita mempersiapkan diri agar nanti kita dalam bulan Ramadan itu kita benar-benar mendapatkan keutamaan Ramadan. Karena ada ancaman loh dari yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah yang orang celaka loh kalau misalnya dia yang bertemu dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Itu adalah orang yang celaka gitu. Itu jadi kita mesti hati-hati nih dalam menyikapi amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan. Ya, kok jadi ngomongin bulan puasa sih, biasanya ngomongin silat ya. Sekali-sekali kita ubah topik lah ya, gak selalu kita bicarakan tentang pencak silat ya kan gitu. Jadi apa yang kira-kira bermanfaat ya kita bicarakan aja gitu. Nah, kemudian ada hal yang mungkin dipertimbangkan, yaitu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yaitu kita men-set goals kita apa di bulan Ramadan, apa yang ingin kita capai. Karena kalau tujuan utamanya diperintahkannya kita untuk melaksanakan bulan puasa adalah untuk kita menjadi takwa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan utamanya itu. Tujuan kita adalah kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu tujuan utamanya. Tapi ikhtiar-ikhtiar apa kita yang mau kita capai nih dalam bulan Ramadan? Ada VIP lewat, kita kasih lewat dulu. Silahkan, mungkin kebutuhannya lebih penting ya, kita kasih lewat aja dulu. Nah, kemudian kita mau apa yang mau kita lakukan dalam secara ibadah apa nih yang kita mau kejar gitu di dalam bulan Ramadan. Antara lain yang bisa disarankan khatam Al-Quran. Dalam satu bulan itu bisa khatam Al-Quran. Berat bisa, demi Allah bisa. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin mengejar itu, bisa. Ibadah dalam bulan Ramadan, kalau mungkin sebagian kita tidak menyadari itu, jauh dipermudah untuk kita melakukannya dibandingkan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Pertama, karena memang ya, setan dibelenggu, jadi kita memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Kemudian mengejar sholat fardu berjamaah 5 waktu, jangan pernah putus. Misalnya sholat tarawih full dalam satu bulan tidak terputus, baik itu berjamaah kah ataupun sendiri. Qiyamul lail juga. Dan kemudian kita mau targetkan misalnya mau bersedekah lebih banyak daripada bulan sebelum-sebelumnya di luar Ramadan. Itu coba deh ditargetkan apa yang mau kita capai di bulan Ramadan, dan yakin kalau niat kita benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti bisa tercapai. Pasti bisa tercapai. Tapi memang kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah itu dengan baik. Dan dalam melaksanakan ibadah, teman-teman ya, ini ada salah satu tips mungkin dari saya pribadi. Jangan pandang ibadah itu hanya sekedar
sebagai untuk memenuhi kewajiban. Memang apa yang Allah wajibkan kepada kita itu pasti ada kebaikan di dalamnya, dan apa yang Allah wajibkan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak ada kebaikannya, bukannya gimana ya, di setiap yang Allah wajibkan itu ada kebaikan untuk kita gitu. Dan dengan berdasarkan itu, stop dulu, kasih yang jalan depan lewat. Nah, diwajibkannya kita itu karena memang ada kebaikan untuk kita, dan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan. Dan cobalah kita dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan itu bukan sebenarnya karena wajib, tapi karena kita juga sayang, kita juga ingin membalas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terus terang kalau kita mau hitung itu banyak banget, kita nggak akan bisa ngitungnya. Kita nggak akan bisa menghitung betapa banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kalau kita mau mencoba menghitung effort kita menjemput rezeki Allah dibandingkan dengan pertolongan Allah menyampaikan rezeki itu kepada kita, jauh lebih besar pertolongan Allah daripada effort kita. Contohnya apa? Misal kita mau makan aja deh, simple. Kita mau makan, makanannya makanan simple aja, misalnya nasi dengan sepotong tempe. Simple kan? Makannya cuma nasi dengan tempe. Tapi tahu nggak teman-teman, kalau kita mau makan nasi dengan tempe aja, kita cukup, misalnya kalau kita tidak masak, kita mungkin bisa ke warung makan terdekat, kita beli, kita dapat. Tapi coba kalau kita harus menanam padinya, terus mengolah sendiri berasnya, kemudian membuat sendiri tahu atau tempenya dari kacang kedelai, menanam kacang kedelai sampai segala macam proses-proses itu sampai menjadi tahu, itu kan jauh lebih besar effort itu daripada kita pergi ke tempat makan untuk beli makanan itu gitu. Jadi effort kita menjemput rezeki itu jauh lebih kecil daripada pertolongan Allah di mana rezeki itu bisa sampai kepada kita. Itu salah satu contoh betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau kita menyadari ini, kalau Allah itu sayang banget sama kita, dan lakukan ibadah itu juga karena kita juga membalas kasih sayang Allah, membalas cinta Allah, saya yakin banget di saat itulah teman-teman semua atau kita semua akan bisa merasakan suatu kenikmatan terbesar di dunia, itu nikmatnya ibadah. Dan itu yang hanya diberikan kepada orang tertentu, hanya kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat itu jauh lebih besar daripada nikmat apapun yang mungkin yang ada dalam keinginan kita pengen punya ini, pengen punya itu, pengen kesana, pengen kesini, pengen apapun. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan ibadah, kenikmatan lain itu hanya kecil gitu. Ketika kita bisa mendapatkan kenikmatan ibadah itu yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan di kehidupan kita di dunia ini. Makanya tidak heran bagi orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan ibadah, miring sedikit, apalagi misalnya dapat kenikmatannya itu di tanah suci, mereka akan bolak-balik ke tanah suci gitu. Mungkin kita kalau melihat ada kenalan kita, nih kenapa sih dia bolak-balik terus ke tanah suci, padahal kan diwajibkan cuma sekali. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya di sana, kita kan kejar gitu. Kalau kita sudah merasakan sesuatu, kita kan cari nikmat itu lagi gitu. Kita kan mencoba mendapatkan nikmat itu lagi gitu kan. Ya contohnya balik lagi ke makanan deh. Kita sudah merasakan suatu makanan ini enak gitu kan. Tapi kan kita nggak mungkin tanpa berhenti makan kan. Kita kan nikmati makanan itu, pulang, enaknya makanan, cari lagi makanan yang itu. Restoran ini tutup, mungkin di tempat lain masih jual makanan itu, kita cari. Nah, kenikmatan dari ibadah juga seperti itu.
Ketika kita mendapatkan nikmatnya ibadah, kita akan terdorong untuk mencarinya terus menerus, dan itulah kita insya Allah menjadi orang yang beruntung di dunia ini, karena nggak semua orang Allah kasih kenikmatan itu. Ini salah satu konsep Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Ar-Rahman, Allah memberikan semua nikmat kepada semua manusia tanpa melihat apakah dia beriman, apakah tidak, semuanya dikasih nikmat. Tapi konsep Ar-Rahim, Allah hanya memberikan nikmat-nikmat tertentu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang dia pilih. Dan semoga kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu. Jadi melebar kemana-mana ya dari awal bulan Ramadan ya. Jadi konsepnya gitu, ketika kita berjumpa dengan Ramadan, lakukanlah yang sebaik mungkin yang kita bisa dalam memaksimalkan diri, ikhtiar diri dalam beribadah. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi karena kita memang ingin membalas kasih sayang Allah, ingin juga menjaga cinta Allah kepada kita, karena mau bagaimanapun Allah tuh sayang gitu, disadari atau tidak tuh Allah tuh sayang pada kita, pada saya, pada teman-teman semua yang menyaksikan ini, video ini, Allah itu sayang. Sebentar, kita coba cek dulu apakah ini kameranya masih menyala. Jangan-jangan udah ngomong panjang lebar kameranya off lagi. Alhamdulillah masih nyala. Nah, dan jangan juga dipandang Ramadan itu sebagai beban. Enggak, adalah suatu kelemahan iman kalau kita menganggap bulan Ramadan adalah beban, apalagi beban di fisik. Karena kalau kita sudah dewasa, insya Allah godaan makanan minuman itu nggak seberapa gitu. Kalau kita bandingkan dengan pahala yang Allah janjikan. Jadi kalau kita misalnya melihat teman kita yang non muslim makan segala macam, kita harusnya nggak masalah gitu kan, nggak perlu tergoda atau apa. Kenapa sih makan nggak menghormati orang puasa? Nggak perlu kita begitu gitu. Puasa kita kan hanya untuk Allah, hanya untuk Allah puasa kita gitu. Orang mau memakan makanan terlezat apapun juga harusnya nggak akan menjadi suatu godaan bagi kita gitu. Karena kita hanya menahan puasa mungkin hanya cuma 12 jam kalau di Indonesia. Mungkin di saudara-saudara kita di belahan bumi lain ada yang lebih lama, ada yang lebih singkat. Tapi hanya waktu tertentu aja kita nggak boleh makan. Malamnya pun kita bebas untuk makan lagi kan. Jadi jangan menjadikan menganggap bulan Ramadan itu menjadi suatu bulan yang ada beban gitu. Dimana siangnya kita nggak boleh makan minum, nggak boleh, banyak larangannya. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Terus malamnya juga harus sholat malam yang banyak. Tarawih ada yang 11, ada yang 23 gitu kan. Capek lah. Jangan berpikir seperti itu. Jangan menjadikan berpandangan Ramadan itu sebagai beban. Justru ingat, orang yang bertanding di Olimpiade tadi, dia akan melakukan effort abis-abisan gitu kan. Nggak ada tuh yang olahragawan, atlet yang santai-santai di Olimpiade terus mengharapkan mendapatkan medali emas, nggak ada. Apalagi udah nggak latihan, main terus tandingnya santai-santai, terus ngarapnya emas, nggak mungkin gitu. Kita juga kan, analogi kita juga nggak akan nyampe, nggak mungkin. Nah, apalagi ini gitu, apalagi saum di bulan Ramadan ini, ibadah di bulan Ramadan ini, ya kita harus mau melaksanakan effort yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengharapkan kita bisa mendapatkan medali emas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadiahnya itu ya ampunan dosa. Betapa butuhnya kita akan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa kita terlalu banyak. Tiap hari kita bisa berbuat dosa. Kullu bani Adam khata', tiap anak cucu Adam itu berdosa.
Kita butuh ampunan Allah, kita juga butuh kasih sayang Allah. Dan di bulan Ramadan ini adalah salah satu momen terbaik kita untuk mendapatkan itu semua, teman-teman. Nah, ini nasihat bukan untuk yang menonton aja, tapi lebih ke diri sendiri, kepada diri saya sendiri. Jadi kalau saya lupa, khilaf, saya menyaksikan ini, saya bisa diingatkan kembali kalau kematian itu dekat. Banyak yang bilang, oh kiamat sudah dekat, tobat, kiamat sudah dekat. Kematian kita itu lebih dekat daripada kiamat. Kita bisa kapan aja gitu. Kita bisa kapan aja meninggal. Dan betapa ruginya, betapa celakanya kita kalau kita meninggal dalam keadaan jauh dari kasih sayang Allah, dan kita meninggal jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betapa celakanya kita. Oke, jadi semoga video ini tidak terlalu panjang, video ngoceh di jalan ini, dan juga semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi yang menyampaikan dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Kita berdoa dengan sebaik-baiknya doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk kita bisa memaksimalkan ikhtiar kita dalam beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita berjumpa di bulan Ramadan, beribadah semaksimal mungkin dan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, dan juga mendapatkan atau memantaskan diri kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar lagi. Kalau teman-teman ada kelebihan, mungkin teman-teman bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, dengan itu pahalanya sangat besar. Umroh di bulan Ramadan bagaikan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betapa besar kasih sayang Allah dengan satu ibadah yang sama, tapi dilipat gandakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itu kasih sayang Allah kurang besar apa lagi coba? Masa masih mau kita acuhkan begitu saja gitu. Oke, closing aja deh. Mungkin mudah-mudahan sudah tidak terlalu lama, dan saya juga sudah mau tiba di tujuan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon maaf lahir batin jika di channel ini ada muatan-muatan yang dirasa tidak bermanfaat ataupun menyinggung dari teman-teman semua. Dan juga kita berdoa kembali, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat, merasakan nikmatnya beribadah. Padibuan, kaget saya, ada motor lewat. Oke, itu aja teman-teman. Fadibuan Kafa mohon pamit, dan selamat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.